Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan uh, hari ini untuk melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah serahkan catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan, ya, bukan dari kiri, bukan dari belakang. Ya. Karena kalau dari kiri, dari belakang berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Terakhir kita sudah membahas tentang kondisi bangsa Arab ya secara agama mereka sebelum kemudian diutusnya Nabi Muhammad ya, di mana ternyata ada pengulangan sejarah yang terjadi pada zaman sekarang yang mirip dengan zaman jahiliyah. Nah, hari ini kita akan lihat ya, kita tidak menafikan bahwa walaupun secara moral, ya, secara akidah mereka pada saat itu sangat jahil, tapi ada kebaikan-kebaikan mereka yang kemudian harus kita sampaikan juga, sehingga kita bisa belajar bahwa mereka dalam kondisi jahiliyah itu masih kemudian memiliki sisi-sisi positif yang kemudian ada pada saat itu. Ya, satu, mereka suka membantu orang lain. Ya, jadi kaum jahiliyah itu suka membantu orang lain. Ya. Kemudian yang paling dominan itu adalah memuliakan tamu. Karena mungkin karakter mereka ini sebagai pengelola atau penjaga Ka'bah, ya, jadi banyak orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga karakter menjamu tamu itu sudah menjadi satu kebiasaan. Ya mungkin masih ingat bahwa ada seorang jahiliyah dulu, ya, Luhai bin Amr, itu sampai menyembelih 10.000 ekor onta setiap musim haji. Ya, maka mereka itu sangat kemudian memuliakan tamu. Bahkan mereka itu bangsa Arab zaman itu bisa menyembelih seekor onta, ya, walaupun itu menjadi ternak satu-satunya. Ya maksudnya satu-satunya yang berarti segala semua kebutuhan hidup mereka tuh bisa jadi berasal dari onta tersebut, ya, susunya, ya, atau apapun. Hanya agar kemudian bisa memuliakan atau menjamu tamu. Ini kan termasuk sebuah karakter yang kuat, ya. Ya, tidak mudah kemudian kita memberikan semua makanan yang kita miliki kepada tamu kecuali memang itu sudah menjadi satu karakter, ya. Nah, maka kemudian dulu ada seorang jahiliyah bernama Abdullah bin Jud'an. Itu terkenal, ya, sama seperti Luhai bin Amr, ya, itu sangat terkenal sekali, ya. Jadi kebaikannya itu sangat kemudian masyhur, ya. Maksudnya bangsa Arab itu sangat kemudian mengenal beliau itu sebagai seseorang yang sangat dermawan, ya. Dikatakan bahwasanya, ya, dulu ada namanya Syuhaib Ar-Rumi, ya. Syuhaib itu ketemu dengan Abdullah ibnu Jud'an ini masih statusnya sebagai seorang budak, ya. Kemudian ketemu dengan Abdullah ibnu Jud'an ini, ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau membeli, kemudian membebaskan. Ya, jadi harus kita pahami ternyata ada orang yang sengaja membeli budak untuk dibebaskan. Dan Abdullah ibnu Jud'an itu melakukan itu, ya. Padahal beliau adalah seseorang yang kemudian nanti kita tahu beliau wafat dalam keadaan jahiliyah, ya. Maksudnya agama terdahulu tapi bukan Islam, ya. Jadi karakternya itu menyambung silaturahim, kemudian suka mengundang tamu di rumahnya, ya. Jadi kalau ada sesuatu perkumpulan pada saat itu, ya, maka akan berkumpul di rumahnya. Ya, beliau jamu, ya, sehingga kemudian ada masalah-masalah yang harus kemudian diselesaikan pasti di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an, ya, pada saat itu. Ya, sampai-sampai Nabi SAW sendiri bersabda dalam sebuah riwayat yang beliau itu mengingat keadaan-keadaan di mana pada saat itu Abdullah ibnu Jud'an ini suka mengumpulkan orang di rumahnya.
Ya. Di sini dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ya, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibnu Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'ami. Ya. Walawi ud'a bihi fil islami la ajabtu. Kata Nabi apa? Sungguh, ya, dulu itu kata Nabi, Nabi pernah menghadiri di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an ini, ya, suatu perjanjian, ya, yang kemudian aku itu kata Nabi tidak suka jika kehadiranku tersebut ditukar dengan onta merah. Ya. Seandainya dalam Islam kata Nabi SAW, ya, setelah sudah diutus menjadi Nabi, ya, diajak pertemuan seperti itu maka akan saya penuhi. Ya, ini riwayat Nabi yang menceritakan bahwa Nabi itu sendiri pernah hadir di situ. Ya. Bahkan nanti ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah, ya, Ibnu Katsir rahimahullah diceritakan, ya, setelah perang Badar, ya, itu kan Abu Jahal meninggal kan? Abu Jahal meninggal di perang Badar. Ya, kalau Abu Lahab meninggalnya setelah perang Badar. Ya, beliau nggak ikut perang Badar. Nah, pada saat itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk mencari jenazah dari Abu Jahal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ini bilang sama sahabat, ya, tatlubuhu bainal qatlah, ya, carilah di antara mayat-mayat pada saat itu, ya, wa ta'rifuhu bisyajjati fi rukbatin, ya, cari dia, ya, itu ada cirinya. Apa cirinya? Ada luka di lututnya, kata Nabi. Jadi jenazah dari Abu Jahal itu ada luka pada lututnya, ya. Kenapa? Kata Nabi, fa inni tazahamtu ana wa huwa ala ma'dubatin li ibni Jud'an. Jadi dulu Nabi, ya, waktu Nabi dan Abu Jahal ini, ya, pada saat Nabi masih kecil itu menghadiri jamuan makan di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an. Jadi saking orang itu banyak, kemudian dorong-dorongan, maka dia pun terjatuh dan ada luka di lututnya. Nah, ini berarti ternyata Abu Jahal itu pernah hadir juga di jamuan makannya Abdullah ibnu Jud'an, ya. Jadi karena orang banyak saling dorong-dorongan sampai lututnya luka, ya. Makanya Nabi bilang, cari jenazahnya di antara mayit-mayit, kalian akan menemukan itu di lututnya ada luka. Dan lukanya ini, ya, itu didapatkan dari dorong-dorongan untuk makan di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an, ya. Jadi jahiliyah itu ternyata dengan kejahilan mereka itu mereka punya karakter suka menjamu orang lain, ya, suka menjamu orang lain, ya. Lagi-lagi mungkin karena memang karakter yang sudah kita bahas, ya. Mereka ini kan suka menjamu jamaah haji, ya. Jadi dari kabilah-kabilah itu datang melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka itu punya karakter untuk kasih minum, kasih makan, dan lain-lain, ya. Namun ya tentu apakah kebaikannya ini bermanfaat di akhirat? Tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali. Aisyah itu pernah tanya sama Nabi, ya. Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim. Ya. Ibnu Jud'an ini, Abdullah ibnu Jud'an ini waktu zaman jahiliyah suka menyambung silaturahim, ya. Artinya suka mengumpulkan orang kasih makan, ya. Wa yut'imuhul miskin, suka kasih makan fakir miskin, ya. Fahal dzaka nafi'u? Maksudnya fahal dzaka nafi'uhu? Apakah kemudian menyambung silaturahim tadi, kasih makan fakir miskin, apakah itu kemudian bermanfaat bagi dirinya? Artinya membawa kebaikan bagi dia setelah kemudian dia sudah meninggal. Nabi mengatakan la yanfa'uhu, tidak bermanfaat, ya. Kenapa? Lam yaqul yauman, ya, dia sama sekali tidak kemudian pernah berdoa kepada Allah, labbighfirli, ya, khati'ati yaumaddin. Dia karena tidak pernah berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku nanti di hari kiamat, ya, yang berarti walaupun dia punya kebaikan yang sangat banyak tapi tidak bermanfaat, ya. Maka kemudian nasibnya sama seperti Luhai bin Amr, ya.
Nabi lihat sedang berjalan menyeret ususnya di neraka. Ya, padahal di dunia nyembelih 10.000 ekor onta. Ya, Abdullah ibnu Jud'an nasibnya sama. Ya, tapi hari ini kita bahas tentang karakter mereka. Ya, bahwa ternyata mereka ini di tengah-tengah kejahilan, di tengah-tengah keadaan yang kemudian jauh dari syariat, ya, tapi masih bisa kemudian berbuat kebaikan. Kita zaman sekarang, ya, sudah hidup di zaman yang lepas dari jahiliyah. Artinya syariat itu sudah sampai ke dalam diri kita, ya. Hukum-hukum Allah itu sudah kemudian hadir semenjak kita lahir. Maka seharusnya kita bisa berbuat lebih dari yang dilakukan kaum jahiliyah, ya. Artinya mereka berbuat kebaikan di tengah-tengah kejahilan mereka secara agama. Kita dilahirkan sudah dalam keadaan muslim, kan. Seharusnya kemudian lebih banyak lagi, ya. Sungguh beruntung kemudian orang-orang yang memuliakan tamu, ya, kasih makan fakir miskin, menyambung silaturahim, sementara dia seorang muslim. Tentunya dia akan kemudian merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikannya. Nah, taib. Kemudian ada lagi namanya Al-Hatim. Ya, Al-Hatim ini ayahnya Adi bin Hatim. Ya, beliau ini sangat dermawan. Ya, jadi cerita-cerita tentang kedermawanan beliau ini kemudian sering disebutkan pada saat itu. Ya, jadi kadang-kadang sering dijadikan role model di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, sering dijadikan sebagai contoh. Ya, kayak kita tuh si Fulan tuh, itu Masya Allah tuh Pak Haji ini orangnya baik begitu kan. Misalnya itu jadi contoh. Nah, begitupun Al-Hatim ini. Kebaikannya kemudian menjadi role model. Ini kan luar biasa, ya. Saya kira kalau zaman sekarang, ya, misalnya seseorang bisa berbuat kebaikan dan kebaikannya ini jadi contoh, ini kan hebat, ya. Tuh kayak si Rama misalnya kan. Itu anaknya santun, baik, begitu kan, Masya Allah. Ya, itu kan jadi role model kan. Nah, itu kan luar biasa. Itu semakin banyak kemudian yang ingin menikahkan anaknya sama ya. Itu role model, ya. Maka Al-Hatim itu jadi role model contoh kedermawanan bangsa Arab. Artinya kemudian kedermawanannya ini jadi permisalan pada saat itu. Ini berarti dermawan yang kemudian sudah sangat melekat. Ya. Nah, anaknya itu Adi bin Hatim ini masuk Islam, kemudian menjadi sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya ini Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim. Ayahku ini suka menyambung silaturahim, ya. Wa yaf'alu dia sebut, ya, kebaikan ini kebaikan itu dia sebut satu-satu. Fahallahu fi dzalika ya'ni min ajrin. Apakah dia dapat pahala? Ya, maka kata Nabi, anna abaka talaba amran fa asabahu. Ya. Sesungguhnya ayahmu itu melakukan itu karena mencari sesuatu dan sesuatu itu dia dapatkan. Ya. Jadi mungkin Nabi di sini mengatakan yakni az-zakra, ya, apa az-zikra, agar dipuji orang, ya, agar dipuji-puji oleh orang, ya. Jadi ini cuman kita kemudian melihat betapa mereka itu sangat dermawan zaman itu, ya. Suka memuliakan tamu, ya. Jadi itu jadi karakter mereka, ya. Makanya dulu bangsa Arab itu kalau menjamu seseorang, ya, kalau makanannya itu kurang, itu aib bagi mereka. Ya, dan itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang, ya. Itu luar biasa, ya. Kita pun di Indonesia juga punya karakter seperti itu, ya, menjamu tamu itu satu kehormatan, ya. Maka yang kedua tadi, dermawan, ya, suka kasih makan orang, suka menyambung silaturahim, ya. Tapi ya itulah, Luhai bin Amr, ya, Adi bin Hatim, ya, Abdullah ibnu Jud'an, dermawannya luar biasa tapi tidak bermanfaat.
ya, karena kekufurannya lagi-lagi menghalangi mereka untuk mendapatkan kebaikan dari semua amalan-amalan tersebut. Ya, yang keberapa sekarang? 3, ya 3. Mereka ini suka menepati janji, ya, suka menepati janji. Jadi kalau sudah berjanji, ya, itu akan selalu mereka tepati. Ya. Jadi kalau mereka menjanjikan sesuatu, itu mereka akan kemudian menepati janjinya tersebut. Ya. Nah, ini kemudian juga menjadi salah satu akhlak yang diajarkan di dalam Islam, ya, menepati janji, ya, menepati janji. Kemudian mereka ini termasuk dulu tuh bangsa yang pemberani, ya. Bangsa Arab jahiliyah itu pemberani, ya. Keberanian mereka itu terkenal, ya. Apalagi kemudian jika berhubungan dengan kehormatan mereka, maka kemudian itu bisa terjadi perang, ya. Itu bangsa jahiliyah dulu, ya. Kemudian mereka jujur, ya. Jujur ini menjadi satu karakter yang kemudian jika seseorang tidak bisa melakukan itu, ya, maksudnya jika dia berdusta, maka itu menjatuhkan muruah mereka, ya. Jadi kebohongan itu bisa menjatuhkan muruah dan kehormatan mereka pada saat itu jika ada yang melakukannya, ya. Ini luar biasa, ya. Lagi-lagi kemudian zaman sekarang, ya, banyak dari yang sudah bukan di zaman jahiliyah, ya, tapi kemudian ketika dalam masalah kejujuran ini justru banyak di antara kita yang tidak bisa kemudian melakukan itu, ya, dan merasa bahwasanya ketidakjujurannya ini bukan merupakan satu aib bagi dirinya, ya. Maka saya teringat dengan salah satu hadis Nabi tentang perkara jual beli, ya. Jadi kejujuran ini kalau dimasukkan ke dalam semua perkara, maka perkara itu akan jadi indah, ya. Masukkan ke dalam akhlak, lihat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau kita masukkan ke dalam perkara muamalah, ya, dari sisi bersedekah, maka sedekah ini kan as-sidq. As-sidq ini jujur, ya. Berarti seseorang yang jujur beragama, maka kemudian dia akan melakukan amalan yang terbaik yang disebut dengan sedekah. Sedekah ini kan asal katanya as-sidq, jujur. Berarti jujur di dalam beragama. Ya, jujur di dalam beragama ini akan menghasilkan seseorang membuahkan amalan baik, yaitu suka bersedekah. Karena dia jujur beragama, ya. Atau sifat jujur ini kita masukkan ke dalam aspek jual beli. Maka dalam hadis Nabi bilang, ya, at-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Pedagang kalau kemudian bisa melaksanakan karakter jujur ini, maka derajatnya diangkat seperti para nabi, orang-orang siddiq, bahkan syuhada. Ya, lihat betapa sifat moral baik jujur ini bisa mengangkat kita, ya, ke tempat yang kemudian tidak bisa kita bayangkan, ya. Jadi jujur, kita belajar dari kemudian mereka bahwa walaupun memang nanti dari sisi agamanya mereka rusak, ya, tapi kemudian ada beberapa sisi akhlak yang baik, ya, yang seharusnya memang ini kita lakukan, ya. Karena Nabi diutus dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, ya. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti memang menyempurnakan sebelumnya ini sudah ada akhlak yang baik, ya. Kemudian beliau menyempurnakan lagi. Ya, memang kita akan menemukan bahwasanya memang ada hal-hal yang harus kita contoh, ya, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan berkaitan dengan moral yang dilakukan oleh bangsa Arab, ya, yang kemudian ini sebenarnya juga menggambarkan akhlak-akhlak yang baik dalam Islam, ya.
satu tadi memuliakan tamu, ya. Yang kedua kemudian dermawan, ya, suka kasih makan orang, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah mereka suka menepati janji, ya. Menepati janji ini jadi satu keharusan bagi mereka, ya. Walaupun kemudian bisa menimbulkan kemudaratan bagi mereka jika mereka menunaikannya, tapi kemudian mereka akan berusaha, ya. Dan memang menunaikan janji ini tidak hanya dilakukan pada zaman setelah Islam diturunkan, ya. Justru ini termasuk akhlak-akhlak yang kemudian harus kita lakukan, ya. Kemudian yang keempat tadi, mereka itu berani, ya. Keberaniannya itu luar biasa. Bisa kemudian mereka itu berperang itu dengan keberaniannya, ya. Maka yang kelima, mereka itu jujur, ya. Saya rasa zaman sekarang ini, ya, banyak yang bukan di zaman jahiliyah tapi sulit melaksanakan ini. Sulit, ya. Luar biasa. Seperti memuliakan tamu begitu, ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi mulai dari sekarang kalau ada tamu kita muliakan, ya. Karena tamu itu insya Allah akan selalu membawa rahmat bagi kita, ya. Kemudian dermawan, sadaqah, ya. Luhai bin Amr saja bisa mengorbankan menyembelih 10.000 ekor onta, ya. Kemudian Abdullah ibnu Jud'an, ya. Kemudian Al-Hatim, ya, sampai kebaikannya ini jadi buah bibir begitu, ya. Kemudian menepati janji, ya, berani, kemudian jujur, ya. Ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi karakter mereka, ya. Ini jadi karakter mereka walaupun mereka berada dalam situasi jahiliyah. Ya kan, jahiliyah ini kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, al-jahiliyah makana qabla al-Islam. Ya, jahiliyah itu suatu keadaan sebelum datangnya Islam, ya, sebelum datangnya Islam, ya. Setelah kemudian Islam datang, diutusnya Nabi Muhammad, ya, yang menjadi nabi terakhir yang menutup risalah kenabian dan kerasulan, ya. Maka kemudian berakhirlah zaman jahiliyah, ya. Dan kita temukan bahwa ternyata moral mereka itu cukup, ya, ada beberapa perkara atau moral yang baik, ya, yang lagi-lagi tidak mudah dilakukan oleh manusia zaman sekarang, ya. Alangkah indahnya jika ini dilakukan kemudian dengan status kita sebagai seorang muslim, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat, ya. Jangan sampai tadi seperti pertanyaan Adi bin Hatim, sahabat, apakah ayahku mendapatkan manfaat? Kata Nabi, tidak, ya. Seperti halnya Aisyah tanya, dulu Abdullah ibnu Jud'an, ya, di zaman jahiliyah suka menyambung silaturahim, suka memberi makan orang lain. Apakah bermanfaat? Tidak. Karena dia nggak pernah kemudian memiliki doa seperti kita, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku sampai hari kiamat, ya. Maka kita terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, ya. Sungguh beruntung jika kita bisa menghidupkan karakter-karakter positif dari jahiliyah tadi dengan status kita sebagai seorang muslim, ya. Sehingga akidah kita ini seperti permata, ya, yang diikat dengan emas, ya, emas putih lah, ya. Diikat dengan sesuatu yang bagus, kan? Kan namanya berlian ini kan kalau tidak diikat dengan sesuatu yang bagus, ya dia nggak indah, kan? Keislaman kita ini seperti permata sudah. Tinggal kemudian diikat dengan sesuatu yang baik, dengan moral dan akhlak, ya. Bisa dijalankan? Bisa. Bagaimana caranya? Dibiasakan. Biasakan, ya. Karena akhlak itu akan muncul dengan kebiasaan, ya.
Setiap hari muliakan tamu, setiap yang datang muliakan tamu. Akhirnya lama-lama jadi akhlak itu. Ya. Memulai, memang yang paling penting tuh memulai. Ya. Karena nanti dari kebiasaan, jadi karakter, jadi tabiat, jadi akhlak. Bagaimana caranya bisa jujur? Latihan. Ya. Latihan, menempel, jadi karakter, tabiat, jadi akhlak. Ya. Bagaimana caranya agar mudah bersedekah? Setiap hari sedekah. Masa kalah sama Abdullah bin Jud'an, kalah sama Luhai bin Amr, ya kan? Pasti kita lebih bisa, ya. Luhai bin Amr melakukan itu tanpa kemudian membutuhkan dalil karena dia jahiliyah. Tidak membutuhkan dalil apa-apa. Hanya berdasarkan sisi kemanusiaan. Kita nih dua. Sisi kemanusiaan iya, sisi akidah iya. Karena agama kita betul-betul memerintahkan. Kalau kemudian dua hal ini tidak bisa mengikat kita untuk berbuat seperti yang dilakukan akhlak baik jahiliyah, maka merugilah kita. Ya, semoga kita bisa belajar dari moral-moral yang baik ini. Ya. Ingat, belajar dari yang baik, jangan yang tidak baik. Ya, yang tidak baik kan sudah kita pelajari. Bahwa ternyata hari ini masih ada yang belajar dari sifat-sifat jahiliyah yang tidak baik. Ya, tapi kita belajar agar kemudian kita tahu, oh dulu mereka binasa karena ini, jangan kita lakukan. Oh ternyata ada hal baik yang mereka lakukan, kita ikuti. Selama itu masih baik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, hidayah untuk melaksanakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu bahasan kita mengenai karakter-karakter yang positif tentang kaum jahiliyah pada saat sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan setelah diutus Nabi itu masih ada, ya, yang dilakukan kaum jahiliyah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.